Oke. Ya, maaf ya, sebentar saya izin record. Jadi terima kasih sudah mendaftar dan ikut berpartisipasi dalam meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Perkenalkan, pada sore hari ini saya Andri sebagai moderator untuk memandu acara kita di sore hari ini. Bersama saya ada pemateri kita, Pak Jatmiko Erlambang, yang akan, jadi Bapak Jatmiko Erlambang ini akan mengisi materi kita di sore ini. Jadi sekilas tentang software ini ya, ANSYS itu punya suatu produk, jadi suatu lini produk untuk melakukan analisa dan simulasi terkait bidang perairan, kemaritiman ya, dan juga perkapalan, di mana kita bisa menganalisa benda yang terapung, kemudian struktur lepas pantai, dan juga menganalisa gelombang. Gelombang ini ada gelombang wave ya, gelombang ombak. Nah, jadi di sore hari ini kita akan coba masuk ke dalam sesi webinar tersebut. Jadi semoga acara webinar ini bermanfaat. Semoga acara webinar ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan boleh langsung unmute atau juga mengisi di kolom chat pada sesi akhir acara ini. Jadi seperti itu dari saya pembukaan. Kami berdua dari Optimax Prima Teknik, merupakan perusahaan distributor resmi ANSYS ya, software ANSYS di Indonesia, dan juga kami berkenan untuk memberikan bantuan dan juga solusi mengenai simulasi-simulasi terkait dunia engineering. Akhir kata terima kasih dari saya. Untuk sesi selanjutnya saya akan berikan kepada Bapak Jatmiko Erlambang untuk memulai acara kita sore hari ini. Oke, baik Pak Andri, terima kasih atas waktunya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Jatmiko Erlambang. Di sini saya selaku CI Engineer dari PT Optimax Prima Teknik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada peserta yang telah berkenan untuk menghadiri acara ini ya dengan tema ANSYS Aqua gitu ya, dan penerapannya di bidang struktur offshore gitu, seperti apa. Oke, mungkin saya langsung saja ya ke bagian materinya, ya, supaya nanti tidak selesainya terlalu sore. Saya mohon izin share screen. Oke. Oh. Ini sudah cukup jelas ya? Layar saya masuk ya, Pak Andri ya? Suara jelas dan layar juga sudah memunculkan share screen. Oke, sip. Oke. Oke, jadi pada webinar kali ini ya, dan acara ini, webinar ini itu kita tiap pekan tuh rutin gitu ya, ada kan setiap pekan sekali gitu terkait dengan ANSYS ya. Jadi temanya itu cukup bervariasi, dan khusus untuk pekan ini kita mengambil tema tentang ANSYS Aqua ya, karena ternyata setelah kita sedikit riset gitu ya, ternyata cukup banyak juga gitu para mahasiswa ya ataupun di bidang industri yang cukup tertarik gitu dengan ANSYS Aqua gitu. Mungkin hal ini ya kita bisa latar belakangi karena ya Indonesia itu terkenal dengan negara maritim gitu ya. Jadi saya rasa cukup banyak gitu yang berminat dengan analisis offshore structure gitu, khususnya untuk ANSYS Aqua seperti itu. Dan untuk agenda kita pada webinar kali ini, kita ada 3 agenda ya. Yang pertama, nanti kita akan kenalkan dulu ANSYS secara umum gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan kenalkan juga mengenai secara spesifik apa itu ANSYS Aqua. Kemudian nanti yang terakhir kita akan coba live demo gitu ya. Penerapan ANSYS Aqua itu seperti apa sih di bidang offshore structures ya. Kemudian supaya nanti teman-teman di sini, rekan-rekan di sini yang menghadiri webinar ini nanti punya gambaran gitu ya, secara singkat ya, bukan secara utuh ya. Kalau secara utuh mungkin di forum-forum training nanti kalau kita ngadain training misalkan gitu.
Ya, tapi untuk gambaran secara singkat workflow simulasinya itu seperti apa sih di ANSYS Aqua gitu. Oke, kita kenalan dulu nih ya. Jadi kita dari PT Optima Prima Teknik ya. Jadi PT Optima Prima Teknik itu merupakan distributor resmi ya, ANSYS di Indonesia, yang dimana kita berfungsi yang pertama sebagai distributor ya. Jadi nanti kalau misalkan rekan-rekan di sini di akademik maupun di industri, misalkan ada rencana pengadaan software ANSYS, yaitu nanti kita bisa handle, kita bisa bantu ya. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan fungsi sebagai technical support. Jadi nanti misalkan dalam pemakaian ANSYS ternyata ada kendala atau nanti ada masalah dalam instalasinya, di situ kita bisa bantu juga. Kemudian fungsi kita juga di sini sebagai training ya, jadi melakukan training gitu. Jadi biasanya kita melakukan beberapa training, ya baik yang training yang sifatnya umum maupun yang request by request gitu di kampus-kampus. Nah itu juga nanti mungkin kita bisa kerjasama ya terkait dengan training khususnya untuk software ANSYS ini. Kemudian yang terakhir kita juga bergerak di bidang consulting juga gitu terkait dengan berbagai macam simulasi ya, mulai dari simulasi fluida atau kita kenal dengan CFD, kemudian simulasi FEA ya, atau biasanya orang kenal dengan simulasi struktur, kekuatan struktur, dan sebagainya ya. Nanti kita bisa kerjasama. Oke, kemudian kenapa memilih ANSYS ya? Yang pertama jelas ya, ANSYS itu industri leader di bidang simulasi. Kemudian alasan yang kedua kenapa menggunakan ANSYS, karena ANSYS itu core bisnisnya dari ANSYS itu merupakan simulasi. Ya. Jadi merupakan salah satu perusahaan, ANSYS itu adalah salah satu perusahaan yang memang core bisnisnya itu murni bergerak di bidang simulasi. Ya. Jadi tidak merambah ke hal-hal lain gitu ya, seperti hardware atau CAD, bahkan tidak bergerak di bidang CAD juga gitu. Jadi memang ANSYS ini selama 50 tahun lebih mendedikasikan resources-nya, mendedikasikan waktunya, mendedikasikan research and development-nya khusus untuk dunia simulasi ya. Jadi memang cukup strong gitu di dunia simulasi, bahkan ANSYS itu industry leader di bidang simulasi itu sendiri. Kemudian uniquely position for growth gitu ya. Jadi produk-produk ANSYS itu unik, mudah digunakan, dan kalau bisa teman-teman lihat sendiri, ANSYS itu yang setiap tahunnya itu updates-nya itu cukup major gitu ya, selalu memperbaiki bugs-bugs yang ada dan sebagainya. Dan kenapa juga pakai ANSYS? Ya mungkin ini saya tambahkan juga karena simpelnya ya, itu resource untuk belajarnya itu di mana-mana. Ya. Jadi teman-teman misalkan pengen simulasi, coba aja misalkan ketik simulasi CFD gitu, pasti yang paling atas di YouTube itu ya ANSYS itu. Atau teman-teman nyari apapun itu, ya itu resource untuk belajarnya itu sangat sangat banyak sekali ya. Forum-forumnya juga banyak sekali dan cukup aktif gitu dibandingkan dengan software-software lainnya. Oke, nah kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ANSYS ini juga memiliki portofolio produk gitu. Artinya ANSYS itu kalau bisa teman-teman bayangkan, ANSYS adalah suatu brand kayak Apple ya. Apple itu punya produk yang namanya iPhone, ada produk yang namanya iPad, ya, ada produk lagi yang namanya MacBook dan sebagainya, ya kan? Nah sama di sini ANSYS itu adalah suatu brand di mana ANSYS itu punya berbagai macam produk ya. Contohnya kayak ANSYS Mechanical, ya kan? Ada ANSYS LS Dyna, ada ANSYS Motion, ada ANSYS Fluent, di sini ada ANSYS CFX gitu. Di mana masing-masing produk itu punya segmen yang berbeda ya. Kalau ANSYS Mechanical ya ini berarti untuk segmen simulasi struktur gitu. Kemudian untuk ANSYS LS Dyna ini juga diperuntukkan untuk segmen simulasi struktur juga. ANSYS Motion ini untuk simulasi struktur ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa memang portofolio ANSYS itu cukup banyak dan ANSYS itu hanya memang fokus di simulasi ya. Dan simulasinya sekarang sudah cukup berkembang, jadi bukan dulu terkenalnya cuma struktur sama fluida aja, tapi sekarang ANSYS itu sudah merambah ke hal-hal lain ya. Elektronik ini udah lama sih sebetulnya. Semiconductor, kemudian photonics, 3D design, optics, acoustic simulation, digital twin, safety analysis, autonomous vehicle, mission engineering, platform, materials, embedded software. Nah, pokoknya banyak ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Software-software itu cukup banyak sekali portofolionya. Nah, nanti misalkan dari rekan-rekan di sini yang mengikuti webinar ini, yang menghadiri webinar ini, misalkan berminat ya, misalkan di institusinya ingin pengadaan ANSYS, nah ini bisa calling saya ya. Nah,
Mas Piko di sini nomornya mungkin bisa dicatat gitu ya. Atau misalkan ada yang sekedar tanya-tanya mengenai produk-produk ANSYS, misalkan, Mas ini ANSYS Sherlock nih fungsinya buat apa sih? Nah ini bisa kontak saya gitu ya. Di sini nomor saya mungkin bisa dicatat. Oke, next. Nah, tadi kan teman-teman lihat ya bahwa ANSYS tuh produknya sangat sangat banyak sekali, sangat ribet ya, ribet di sini dalam artian karena saking banyaknya gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau kata orang Sunda mah riweuh gitu ya. Nah, di sini ANSYS tuh punya platform, punya satu software namanya ANSYS Workbench, di mana ANSYS Workbench ini dia akan mengintegrasikan ya seluruh software-software ANSYS supaya lebih workflow simulasinya itu tersusun dengan baik, supaya pekerjaan simulasi kita itu jauh lebih rapih, jauh lebih terstruktur, dan lebih terarah gitu simulasinya. Nah, nanti jadi setiap teman-teman punya apa namanya punya software ANSYS, software ANSYS kan banyak sekali, ada mechanical, LSDNA dan sebagainya ya. Mungkin kalau dihitung mungkin hampir ratusan ya, mungkin hampir ratusan. Nah itu nanti nggak usah bingung lagi ya untuk membuka software satu-satu. Nah di ANSYS itu kita punya platform namanya ANSYS Workbench di mana semua software itu sudah terintegrasi dan workflow-nya itu sudah tertata dengan baik ya. Jadi teman-teman kalau mau manggil software ANSYS ya tinggal buka aja yang namanya ANSYS Workbench. Di situ nanti disimpan semua software-software ANSYS dan terintegrasi dengan baik. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan ANSYS gitu ya. Nah, sekarang kita bahas spesifik hari ini ya tentang ANSYS Aqua khususnya untuk simulasi offshore structures gitu. Ya. Nah, teman-teman kalau mau akses ANSYS Aqua ya, teman-teman bisa nih khususnya yang student ya, yang mahasiswa ya gitu, atau yang mau nyicip-nyicip juga softwarenya seperti apa, teman-teman bisa langsung googling di website di Google Chrome ya, di browsernya googling aja ANSYS Student. Nah, teman-teman di situ tinggal download, nanti teman-teman bisa menggunakan ANSYS Aqua ya dengan cara membuka ANSYS Workbench ini. Oke, nah sekarang kita akan bahas secara cukup detail tentang ANSYS Aqua. Nah, jadi sebenarnya ANSYS Aqua itu itu merupakan suatu software ya yang tujuannya untuk melakukan analisis hidrodinamika ya. Jadi hidrodinamika itu air, dinamika itu ya dinamis ya, perubahan kayak air ya. Jadi contohnya misalkan kayak fenomena teman-teman misalkan ada kapal ya kan, kapal ditaruh di atas ombak ya. Terus kita nanti ombak itu kan punya yang namanya amplitudenya berubah ya kan, fasenya berubah-ubah ya kan. Nah, itu bagian dari hidrodinamika. Kemudian misalkan teman-teman di sini punya struktur lepas pantai atau teman-teman ada yang namanya FPSO ya. Nah, itu adalah salah satu penerapan hidrodinamika ya. Misalkan kita ingin mengetahui stabilitas dari suatu struktur ya di atas gelombang air laut itu seperti apa, respon struktur terhadap gerakan gelombang laut seperti apa. Nah, itu semua merupakan bagian dari hidrodinamika ya. Dan spesialnya dari ANSYS Aqua ini adalah dia sudah bisa melakukan analisis secara 3 dimensi ya. Jadi bukan 1 dimensi atau 2 dimensi lagi, tapi benar-benar kita bisa melakukan analisis 3 dimensi berdasarkan metode yang namanya difraksi sama radiasi. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut ya, apa itu difraksi, apa itu radiasi. Oke, nah jadi sebenarnya ANSYS Aqua ini bukan software ANSYS ya pada awalnya ya. Jadi pada awalnya ini mungkin dari sejarah dulu ya, itu diperkenalkan oleh W.S. Atkins ini tahun 1971, mereka mendevelop software ANSYS Aqua ini. Kemudian di tahun 2001 berubah dipegang oleh Century Dynamics. Kemudian di tahun 2005 di sini ANSYS baru mengakuisisi software ANSYS Aqua. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk membuat suatu software engineering itu sebenarnya tidak mudah gitu. Nggak bisa misalkan ANSYS kan pada mulanya struktur ya. Jadi sejarahnya ANSYS itu awalnya mulanya struktur gitu. Nah, tapi tidak mudah gitu. Misalkan ANSYS tiba-tiba suruh bikin software untuk hidrodinamika gitu. Nah, biasanya maklumnya adalah di dunia software itu mereka saling mengakuisisi kode gitu. Jadi kodenya diakuisisi ya, diperbaiki ya kan,
dikembangkan lagi supaya lebih mudah digunakan dan sebagainya. Seperti itu. Dan perlu teman-teman ingat bahwa sebelum diakuisisi ANSYS itu ANSYS Aqua itu yaitu lebih ke arah coding. Jadi cuma teman-teman yang mungkin yang ngerti coding, yang familiar dengan code itu yang bisa menggunakan ANSYS Aqua. Tapi semenjak diakuisisi oleh ANSYS dan diintegrasikan dengan ANSYS Workbench itu jadi kayak orang-orang pemula gitu ya, sebagai seorang engineer gitu itu bisa menggunakan ANSYS Aqua secara jauh lebih mudah gitu setelah diakuisisi oleh ANSYS. Karena misi ANSYS itu sebenarnya salah satu misi ANSYS adalah gimana caranya software-nya itu mudah digunakan even for beginners-nya. Jadi walaupun oleh pemula sekalipun gitu. Jadi nanti gampang sekali digunakan, tidak perlu coding dan sebagainya. Oke, di sini untuk ANSYS Aqua sendiri ya dia memiliki kapabilitas. Yang pertama tentunya melakukan simulasi berdasarkan difraksi dan radiasi. Nah, ini nanti akan kita bahas nanti ya. Kemudian ya, nanti kita bisa melakukan simulasi ya interaksi hidrodinamika antar bodi ya. Jadi misalkan kita punya dua kapal, dia itu berlabuh ya. Ada kapal terus berlabuh ya di pile ada pile-nya gitu ya, ada struktur pile gitu. Diikat misalkan, nah itu kita bisa tahu tuh struktur antara pile interaksi antara pile sama si ship-nya itu seperti apa. Kemudian ini ANSYS Aqua juga bisa melakukan simulasi moorings ya, kemudian tenders dan articulation ya, beberapa konektor. Kemudian bisa simulasi static stability, kemudian melakukan analisis frekuensi domain, analisis dalam time domain ya kan, melakukan simulasi pada irregular waves ya. Jadi wave itu kan ombak ya, ombak itu kan ada fungsinya ya. Biasanya kita kenal itu adalah fungsi sinus sama kosinus. Sinus kosinus itu kan merupakan salah satu fungsi ombak ya. Dia kalau kita gambar ya fungsi sinus itu kayak ombak. Nah, tapi di ANSYS Aqua ini kita bisa lebih detail lagi mendeskripsikan ombak itu, bukan hanya dalam fungsi sinus atau fungsi yang sederhana kosinus, tapi kita bisa lebih mendeskripsikan ombak dalam orde yang tinggi, jadi lebih detail gitu ya. Karena pada nyatanya yang namanya ombak itu lebih ke arah irregular dibandingkan reguler ya. Jadi kan ombak itu sebenarnya nggak sepenuhnya mengikuti fungsi sinus atau fungsi kosinus ya. Tapi dia itu sifatnya irregular gitu, agak-agak random ya seperti itu. Kemudian ini kita juga bisa melakukan coupled dynamics dan di ANSYS Aqua juga kita bisa FEA mapping. Nah, jadi FEA mapping itu misalkan teman-teman punya struktur di tengah di lepas pantai ya, kemudian kena ombak dengan amplitude tertentu, frekuensi tertentu, ya kan. Nah nanti teman-teman bisa tahu tuh kekuatan strukturnya itu seperti apa, ya. Teman-teman bisa tahu nilai deformasinya seperti apa, stresnya seperti apa, distribusi stresnya yang diakibatkan karena beban wave itu ombak tadi. Nah itu bisa dilakukan dengan ANSYS Aqua. Kemudian aplikasinya ANSYS Aqua, ya, salah satu aplikasinya ya bukan salah satu, berarti salah banyak ya di sini banyak ya. Itu bisa menentukan respons amplitude operators ya, mungkin ini yang detektif perkapalan udah tahu ya, ini RAO gitu ya, respons amplitude operators. Di sini merupakan RAO itu merupakan salah satu parameter penting ya untuk kita mengetahui respon dari suatu struktur terhadap ombak itu ya. Apakah roles-nya itu seperti apa ya kan, apakah pada frekuensi tertentu responsnya itu terjadi yang namanya resonansi apa tidak. Nah itu nanti kita bisa petakan nilai RAO-nya itu seperti apa ya. Nanti akan kita coba praktikan ya saat demo gitu. Kemudian bisa menghitung juga wave bending moments, bisa juga melakukan desain dan analisis pada sistem mooring ya. Jadi nanti misalkan kapalnya itu diikat pakai mooring ya. Ada anchor-nya di bawah, nah itu bisa nanti kita modelkan gitu. Kemudian time history motions, ya, jadi nanti aplikasinya kita bisa melihat pergerakan kapal atau struktur offshore lainnya, atau misalkan pemecah ombak, misalkan gerakannya seperti apa. Nah itu kita bisa trace, kita bisa tracking berdasarkan history time-nya gitu. Jadi pada detik sekian gerakannya lagi di mana sih gitu. Kemudian detik sekian lagi di mana. Nah itu nanti bisa kita lihat dengan ANSYS Aqua. Kemudian itu efek shielding pada kapal dan barriers, multiple body interactions, ini tadi udah cukup disinggung ya.
Ya, jadi bisa multiple body, jadi misalkan kapal ketemu kapal ya, itu nanti gimana ininya apa namanya respons dari strukturnya itu seperti apa, saling interaksinya itu seperti apa. Kemudian couple mooring line structure interaction, ya, ini tadi terkait dengan mooring. Kemudian nation lake platform pattern analysis, itu juga bisa. Oke, sekarang di sini saya akan memberikan gambaran umum bagaimana melakukan modeling. Modeling itu artinya simulasi ya, bagaimana melakukan simulasi di ANSYS Aqua. Ada 4 hal yang harus teman-teman lalui. Ya, ada 4 hal yang harus teman-teman siapkan kalau misalkan teman-teman pengen melakukan simulasi di ANSYS Aqua ini. Ya, kalau misalkan teman-teman belum lengkap keempat hal ini atau belum jelas, mending nggak usah simulasi dulu ya. Lebih baik kita pikirkan dulu ini arah tujuan kita ini pengen kemana gitu kan untuk simulasi offshore structure-nya. Ya. Nah, di sini ada 4 hal yang setidaknya yang perlu teman-teman tentukan ya untuk melakukan simulasi di ANSYS Aqua ya. Yang pertama, teman-teman harus punya geometrinya. Ya. Jadi buat teman-teman misalkan di sini yang belum punya geometri, ya jangan simulasi dulu, digambar dulu ya. Kalau teman-teman pengen menggambar hal ya, badan kapal misalkan, pengen tahu gerakannya gimana badan kapal terhadap ombaknya, ya misalkan ombaknya kayak dari arah sini misalkan ombaknya gitu. Pengen tahu nih, tapi teman-teman nggak punya kapal, gambar dulu ya, jangan langsung simulasi. Jadi kalau mau simulasi harus punya gambar, ya gambar kapalnya. Ingat, ANSYS Aqua merupakan solver 3 dimensi, maka teman-teman gambarnya juga harus 3 dimensi. Ya. Oke, misalkan teman-teman mau gambar turbin angin yang ada di tengah laut misalkan. Ya kan ada tuh turbin angin biasanya kita taruh di tengah laut karena anginnya di situ kenceng kadang-kadang. Kita pengen tahu stabilitas turbin angin nih, gerakannya seperti apa gitu ya pas kena ombak ya. Nah, teman-teman pasti kan punya gambarnya, punya geometrinya ya. Kalau nggak punya gambarnya, silahkan gambar dulu. Gambarnya di mana? Terserah. Di SolidWorks boleh, teman-teman mau gambar di apa namanya Autodesk Inventor boleh, atau teman-teman biasa dengan software lain juga boleh, ya bebas. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menentukan domain analisis. Domain analisis itu terbagi jadi 2 ya nanti. Teman-teman ini pengen simulasi berdasarkan frekuensinya atau berdasarkan waktunya, ya. Nah, nanti beda antara simulasi berdasarkan frekuensi dan simulasi berdasarkan struktur. Dan nanti ini akan kita bahas lebih jauh nanti ya terkait dengan domain analisis ini. Intinya teman-teman harus menentukan dulu domain analisisnya, mau analisis berdasarkan frekuensi atau analisis berdasarkan waktu, time domainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menentukan environment-nya. Ya, environment itu contohnya kayak misalkan teman-teman mau simulasi stabilitas kapal ya kan, stabilitas hal gitu. Teman-teman harus tahu, harus menginput yang namanya arus lautnya itu kecepatannya berapa. Teman-teman harus punya input itu. Kemudian misalkan teman-teman kapal teman-teman ini menghadapi angin gitu. Ada angin, teman-teman harus input kecepatan anginnya seperti apa, arahnya datangnya dari mana. Gitu. Kemudian misalkan ombaknya itu seperti apa, ya ombaknya, misal amplitude-nya seperti apa dan sebagainya itu teman-teman harus tentukan juga. Ya, teman-teman harus siapkan data-data itu sebelum teman-teman simulasi. Kemudian yang terakhir, kalau ada teman-teman juga harus mendeskripsikan koneksinya. Contohnya misalkan teman-teman di sini melibatkan artikulasi dan atau koneksi ya. Contohnya misalkan ada turret gitu ya. Atau misalkan teman-teman melibatkan mooring. Mooring itu kan nanti ada koneksinya. Ya, di dasar lautnya ada anchor, kemudian nanti di ujungnya dia ketemu ujungnya itu ketemu sama badan kapalnya misalkan. Nah, itu harus teman-teman definisikan nempelnya di mana, lokasi anchornya di koordinat berapa, ya kan? Itu semua harus teman-teman punya datanya. Oke. Nah, jadi itulah 4 hal yang perlu teman-teman siapkan supaya teman-teman bisa modeling di ANSYS Aqua. Supaya teman-teman bisa melakukan simulasi di ANSYS Aqua. Ya. Kalau misalkan salah satunya nggak ada, silahkan dilengkapi dulu datanya. Gitu ya. Oke.
Yang pertama kita bahas dari geometri dulu ya. Nah, ini yang kita bahas yang pertama ya, dari 4 komponen penting yang harus teman-teman siapkan ke geometrinya. Nah, nanti di geometri ini kita akan juga melakukan meshing ya. Geometri yang ada di di aksis aqua yang harus teman-teman siapkan ya adalah geometri surface ya. Jadi aksis aqua itu walaupun 3 dimensi ya, 3 dimensi itu kan artinya analisisnya 3 dimensi, tapi geometri yang teman-teman harus siapkan itu adalah surface geometri. Yang di-input di aksis aqua adalah geometri yang sifatnya surface. Aqua tidak bisa menerima format dalam 3 dimensi. Gitu. Ya, 3 dimensi itu artinya pejal, solidnya pejal gitu ya, bukan 3 dimensi dalam artian ini, tapi bukan yang solid gitu. Ya, jadi teman-teman harus ubah dulu. Misalkan teman-teman punya kapal, teman-teman harus ubah kapalnya menjadi surface. Ya, atau misalnya teman-teman punya turbin angin, teman-teman harus ubah turbin angin tersebut geometrinya dalam bentuk surface. Teman-teman mau analisis buoy, pelampung misalkan, atau apapun itu, ya, yang mau teman-teman analisis, teman-teman harus siapkan dalam bentuk surface. Ya. Surface di sini boleh, mungkin aja boleh dua ya, dia terbuka surface-nya atau dia surface-nya itu benar-benar tertutup gitu ya. Ya contohnya kalau buoy kan misalnya tertutup gitu. Ya. Nah ini beberapa elemen yang bisa dipakai di aksis aqua itu adalah triangular, ya elemen segitiga bisa ya. Elemen kuat literal itu elemen kotak. Nah, terus nanti teman-teman juga bisa memasukkan beberapa poin mesh ya sama poin buoyancy-nya itu nanti bisa teman-teman input juga. Kemudian tadi setelah geometri teman-teman perlu menentukan domain analisis teman-teman ya. Ini saya pengen membawa simulasinya ini ke arah mana gitu analisisnya. Mau simulasi berdasarkan frekuensinya atau simulasi berdasarkan time-nya. Nah, bedanya apa nih? Nah, teman-teman tahu kan, kalau misalkan kita ombak, teman-teman lihat ombak gitu kan, terus teman-teman pengen tahu nih, gimana sih respon struktur teman-teman terhadap ombak. Nah, itu kan ombak itu kan bervariasi. Ya. Ombak itu kita bisa nyatakan yang pertama dengan amplitude. Ya. Yang kedua, frekuensi. Ya. Kemudian yang ketiga, fase. Ya. Nah, teman-teman harus tentukan dulu nih, yang teman-teman butuhkan itu mau analisis yang berdasarkan frekuensi ombaknya atau berdasarkan time domain. Kalau teman-teman berdasarkan frekuensi, nanti teman-teman bisa tahu nih, wah ternyata ada roll ya kan, misalkan si kapal saya misalkan pada saat frekuensi sekian, ya itu RAW-nya sekian gitu, responsnya itu seperti ini gitu. Nah itu frekuensi domain. Frekuensi domain itu artinya kita ingin mencari jawaban berdasarkan frekuensinya gitu. Oh, misalkan ombak saya frekuensinya sekian, respon strukturnya seperti apa sih? Gitu. Ya, misalkan ombak saya di frekuensi segini, respon strukturnya seperti apa sih? Itu artinya frekuensi domain. Jadi berdasarkan frekuensi. Gitu. Kadang juga kita melakukan analisis tidak hanya berdasarkan frekuensi, tapi juga berdasarkan time domain. Time domain itu artinya di saat detik sekian, ya untuk menyatakan pada detik sekian struktur saya ini lagi posisinya lagi gimana. Nah, itu time domain ya. Di detik ke-10, di detik ke-12 ya kan. Misalkan di detik ke-50 ternyata kapalnya ngeguling gitu kan. Ya, terus kena ombak terus keguling itu. Nah, misalnya kita pengen tahu dia guling di waktu berapa, nah itu kita menggunakan time domain. Oke. Jadi pertimbangan untuk memilih frekuensi domain atau time domain itu tergantung dari kita ya. Kalau misalkan point of interest kita adalah mengetahui respon kapal pada frekuensi tertentu ya, maka kita akan menggunakan frekuensi domain. Tapi kalau misalkan kita pengen dapat animasinya, videonya, gerakan kapalnya ya kan, dan animasi tersebut nanti bisa menjawab gerakan kapal sepanjang waktu ya, misalkan pada detik sekian nih gimana sih stabilitasnya, gitu. Ini guling apa enggak ya kan, gerakannya gimana, maju mundurnya ya kan, rollnya seperti apa, view-nya seperti apa, if-nya seperti apa. Nah itu nanti teman-teman harus menggunakan time domain ya.
Next. Kemudian teman-teman harus menentukan environment-nya. Environment-nya itu yaitu teman-teman harus tentuin wave-nya itu, ombaknya itu ombak yang reguler atau yang irregular. Ya, kalau reguler itu contohnya kayak sinkos, nah itu kan reguler. Ya, amplitude-nya bukan amplitude-nya ya, maksudnya ya amplitude kemudian fasenya sama itu reguler. Tapi kalau irregular itu nanti beda-beda ya, frekuensinya beda-beda, saya beda-beda dan sebagainya. Kemudian teman-teman menentukan current-nya. Current itu harus yang ada di bawah laut itu dia tuh pergerakannya berapa meter per detik itu teman-teman harus masukin juga. Kemudian wind atau angin, anginnya seperti apa? Ini contohnya ini kasus di turbin angin. Jadi kita harus masukin windnya itu berapa, kecepatan anginnya. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman harus mendefinisikan juga koneksinya seperti apa ya. Misalkan contoh di sini ada mooring, kemudian ada turret dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus mendefinisikan koneksinya itu secara detail, gitu kan. Dan model koneksinya itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa koneksi ya, contohnya moorings. Di sini ada linear springs, elastic catenaries, kemudian intermediate buoys, lamboid, pulley, ada winch, cable failures, kemudian di fenders ya ini ada rigid, ball and socket, universal sama hinge. Di sini cukup banyak ya. Kalau misalnya kita jelaskan satu-satu ya waktunya nggak cukup ya. Kecuali nanti kalau misalnya kita ngadain workshop gitu ya. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Tapi intinya di sini kita bisa menggunakan berbagai macam koneksi sebagaimana yang tertera pada slide berikut ini gitu ya. Nah, tapi mungkin yang paling sering digunakan ya mungkin moorings, fenders. Ya ini cukup digunakan ya, fenders misalkan buat misalkan ketika kapal itu berlabuh gitu, di situ ada fenders, nanti itu kita bisa tahu respons gerakannya gimana gitu terhadap fenders itu, dan tabrakannya seperti apa, itu kita bisa tahu gitu responnya. Oke, sekarang kita akan bahas basic dari ANSYS Aqua gitu ya. Metode ANSYS Aqua gitu dalam menyelesaikan permasalahan hidrodinamika itu seperti apa sih? Nah, mungkin kita akan bicara secara umum dulu ya. Nah, metode itu kita bagi berdasar, misalnya kita di dunia engineering, ya biasanya untuk men-solve engineering problems itu kita punya at least 3 metode. Ya, yang pertama metode analitik. Analitik itu kita menggunakan rumus-rumus gitu yang udah ada gitu ya. Pakai rumus-rumus integral ya, diferensial dan sebagainya. Nah, itu kalau untuk rumus analitik itu salah satu karakteristiknya adalah dia pendekatannya klasik. Nah, kemudian solusinya itu semua ya, pendekatannya pakai asumsi. Kemudian kalau analitik itu diaplikasikan pada geometri sederhana ya, dan kita tidak perlu prototipe ya kan. Contoh misalkan teman-teman pengen simulasi hal ya, simulasi badan kapal gitu. Kalau teman-teman menggunakan analitik, sebenarnya bisa aja teman-teman pakai tulisan tangan, pakai rumus yang udah ada, itu metode analitik ya. Tapi nanti teman-teman itu badan kapal itu nanti disederhanakan kayak bentuk tabung doang ya, bentuk tabung silinder gitu. Jadi sangat sederhana sekali gitu ya. Jadi ada kemungkinan asumsi-asumsi gitu. Jadi diasumsikan satu dimensi ya, diasumsikan 2 dimensi ya. Jadi tidak analisisnya itu tidak 3 dimensi, ya. Jadi banyak asumsinya. Bisa aja teman-teman melakukan analisis tadi, yaitu dengan rumus-rumus yang udah ada gitu. Kemudian ada yang kedua, yaitu metode numerik. Ya, biasanya kita men-solve engineering problems itu dengan pendekatan metode numerik. Nah, kalau metode numerik itu yaitu pendekatannya numerical method ya. Nah, itu teman-teman yang di teknik mesin atau teknik kapal mungkin ada ya metode numerik gitu ya, mata kuliah gitu. Kemudian finite solution, salah satu karakteristiknya, dan pendekatannya itu didasarkan pada asumsi ya. Ada asumsi misalkan, wah alirannya diasumsikan rotasional, alirannya dianggap non viscous, ya, inviscid gitu. Nah itu ada asumsinya juga. Nah ini cuman metode numerik ini ya karena dia pendekatannya ada finite solution, jadi kita bisa terapkan pada geometri yang finite gitu. Ya, yang sudah di mesh menjadi elemen-elemen tertentu. Artinya kita bisa aplikasikan pada geometri yang kompleks. Ya, kalau di analitik kan kita kadang asumsinya itu kayak bentuknya tabung dan sebagainya. Tapi kalau dengan metode numerik, ya kita bisa apa adanya gitu. Ya,
kalau misalkan bentuk turbin angin itu lurus, kemudian ada kincir-kincirnya dan sebagainya, jadi kita bisa gambar, bisa analisis geometri itu apa adanya gitu, nggak perlu kita sederhanakan geometrinya. Oke. Dan metode numerik ini kita tidak perlu menggunakan prototype, ya, cukup simulasi di komputer. Kemudian yang ketiga ya, itu ada metode terakhir yaitu eksperimen. Jadi kalau eksperimen itu yaitu teman-teman langsung aja pengukuran di lapangan. Ya. Kita perlu bangun prototype, which is itu mahal, ya kan? Kemudian juga ini tanpa asumsi ya. Jadi bagusnya metode eksperimen tuh akurasinya ya cukup baik gitu. Kalau sensornya bagus ya, kalau sensornya salah baca ya sama aja gitu. Ya. Jadi intinya nanti metode yang akan kita gunakan adalah metode numerik. Ya. Jadi ANSYS, seluruh software ANSYS itu adalah pendekatannya bukan analitik, bukan eksperimen, tapi adalah metode numerik. Ya. Nah, tapi di beberapa software ANSYS juga ada yang menggunakan gabungan gitu ya, antara metode numerik sama eksperimen. Biasanya di CFD nih. Jadi ada beberapa parameter yang di fine tune supaya hasil simulasi kita itu sesuai dengan eksperimen. Biasanya di ANSYS juga melakukan metode coupling gini ya. Eksperimen numerik itu kadang-kadang digabung supaya hasil numerik ini sesuai dengan hasil realita yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, artinya ANSYS Aqua itu menggunakan pendekatan metode numerik. Bukan analitik, bukan eksperimen. Oke. Nah, untuk metode numerik ini, ya ini ada analitik ini ya. Salah satunya yang analitik itu ada Morrison equation ya. Itu perhitungan simpel, cepat. Ini berdasarkan semi empirik ya untuk menyelesaikan kasus-kasus hidrodinamik ya. Nah, ini ada ini salah satu contoh ya. Salah 3 contoh metode-metode yang digunakan untuk menghitung untuk menyelesaikan kasus hidrodinamika ya. Yang pertama pakai Morrison equation, ini perhitungannya simpel, cepat, semi empirik ya kan. Cuman ya itu tadi asumsi geometrinya itu dianggap silinder gitu ya. Tidak dianggap sebagai apa ya? Geometri apa adanya gitu. Nah, ada lagi yang namanya metode potential flow. Nah, kalau metode potential flow itu ini more advanced medium computational time. More advanced itu artinya yaitu kita bisa melakukan simulasi dengan geometri sebenarnya gitu ya. Kayak kapal ya geometrinya seperti itu gitu. Nggak perlu dianggap lagi sebagai silinder sederhana gitu. Tapi benar-benar kita bisa simulasi kapal. Nah, ini menggunakan potential flow theory, struktur ya bisa melakukan simulasi dengan struktur kompleks didominasi oleh analisis difraksi ya. Nah, ini ANSYS Aqua. Jadi ANSYS Aqua itu dia menggunakan teori potential flow ya, untuk melakukan analisisnya. Nah, ada lagi di sini metode ketiga yaitu menggunakan CFD ya, menggunakan CFD finite volume method. Nah, ini very advanced high computational time, ini mahal ya. Kemudian kelebihan dari CFD dia bisa melakukan simulasi dengan cukup kompleks gitu. Teman-teman bisa mengcapture fenomena turbulen, ya muter-muter airnya itu ya kan, turbulensinya ya kan, rotasi dari itunya, terus turbulensinya ya, randomness dari air itu sendiri itu teman-teman bisa tercapture kalau teman-teman menggunakan metode CFD ya. Nah, kalau teman-teman pakai potential flow itu nggak bakal tercapture fenomena itu. Fenomena turbulen tidak akan tercapture menggunakan ANSYS Aqua. Ya, jadi di sini saya tegaskan kalau teman-teman point of interest-nya ingin melibatkan turbulensi ya di simulasi kapal teman-teman misalkan atau struktur offshore-nya, jangan pakai ANSYS Aqua, itu nggak bakal akurat ya. Pakailah metode CFD gitu. Kalau Aqua kan pakai ini metode potential flow ya. Nah, ini CFD juga bisa melakukan pada struktur kompleks. Nah, kelebihan CFD adalah dia fenomena fisika apapun dia bisa simulasikan. Nah, ini contohnya ANSYS Fluent sama CFX gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya nih, dan ini banyak juga sih yang nanya DM ke saya gitu. Mas, saya pengen simulasi kapal nih, ya, pengen simulasi kapal. Bisa nggak pakai ANSYS Fluent? Bisa. Ya, jadi hidrodinamika itu bisa diselesaikan dengan ANSYS Fluent, bisa. Ya. Bahkan ANSYS Fluent itu jauh lebih akurat dibandingkan ANSYS Aqua. Karena itu tadi ANSYS Fluent itu dengan metode CFD, finite volume method, ya di mana dia itu bisa mengcapture fenomena yang sangat detail kayak turbulensi, rotasional ininya, fluidanya kan berputar-putar. Nah, itu bisa dimodelkan dengan ANSYS Fluent. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan ANSYS Aqua, jangan harap teman-teman bisa simulasi turbulen, nggak akan bisa. Ya.
teman-teman nggak akan bisa melihat muter-muter dari si apa namanya ombaknya itu nggak bisa ya, seperti itu. Nah, makanya sekarang teman-teman harus sudah punya mulai ada gambaran ya, mau dibawa kemana simulasinya. Kalau point of interest teman-teman adalah ombaknya, ya kan, ada ombaknya muter-muter, pakailah Fluent. Tapi kalau teman-teman cuman simulasi pengen sederhana aja gitu, pengen tahu strukturnya pada amplitude yang cukup rendah misalkan, ya, nah itu teman-teman pakailah ANSYS Aqua gitu. Oke, nah kalau di ANSYS Aqua itu kita ada yang namanya koordinat sistem ya. Jadi nanti di ANSYS Aqua itu datum itu berdasarkan koordinat nolnya, koordinat nol dari software CAD-nya itu, seperti itu. Nah, nanti aturannya adalah atau apa namanya rule of thumb-nya ya kalau di ANSYS Aqua ya. Kalau misalnya punya kapal ya, kapal itu kan panjang gitu misalkan. Nah, itu sumbu X-nya kalau bisa ya ini bagian sininya ya, sialnya. Sumbu Z-nya itu yaitu dari dasar laut ke atas. Sumbu Y-nya itu nanti akan menjadi pitch ya. Jadi nanti sumbu X-nya itu biasanya digunakan untuk roll ya. Kemudian sumbu Y-nya itu untuk gerak pitch. Kemudian sumbu Z-nya itu untuk yaw ya. Untuk yawing. Seperti itu. Ya. Kemudian di ANSYS Aqua ya itu salah satu hal yang dihitung juga adalah hidrostatiknya gitu ya. Nah, di sini saya rasa nggak perlu dijelasin lagi ya hidrostatik ya, tinggal rho dikali G dikali H-nya. Nah, ini salah satu fenomena fisik yang dihitung juga di ANSYS Aqua. Ya. Kemudian nanti di ANSYS Aqua itu kita ada yang namanya environmental direction ya. Jadi environmental direction itu semacam referensi arah gitu ya, arah mata angin. Jadi kalau arah yang nggak harus arah mata angin sih, arah ombak dan sebagainya. Nah kalau di ANSYS Aqua sumbu X itu akan menjadi 0, titik nolnya ya kan, sumbu X. Ya, sumbu X itu akan menjadi titik nolnya. Kalau misalkan saya bilang, wah ini arahnya 90 derajat, artinya kalau kita punya kapal, artinya 90 derajat itu artinya dia datang dari samping gitu ya, dari samping kanan atau samping kiri gitu. Ya. Kalau dari samping kiri berarti minus 90 derajat. Gitu. Jadi di ANSYS Aqua direction itu terdefinisi dari minus 180, 0 sampai 180 ya seperti itu. Jadi teman-teman harus make sure bahwa nanti sudah paham dulu dengan konsep apa namanya referensi dari atau datum dari penentuan sudutnya itu berdasarkan apa ya. Kemudian sesuai itu berdasarkan sumbu X dari CAD pas kita gambar CAD-nya itu. Nah, kemudian ada parameter lain ya, phase angle ya. Ya, phase angle itu artinya simpangan gelombang ya. Jadi kalau kita dulu belajar itu SMP atau SMA ya kan, gelombang itu kan parameternya banyak ya. Ada 3 sih biasanya. Ada frekuensi ya kan, ada amplitude, ada fase ya kan, ada periode juga sama ya kan. Nah, nanti di sini kita harus paham dulu definisi phase angle itu seperti apa di ANSYS Aqua ya. Nah, kalau di ANSYS Aqua itu dari 0 itu berdasarkan COG dari struktur yang kita buat ya. Nanti kita akan ANSYS Aqua itu akan menghitung COG-nya untuk lokasinya di mana, atau kita bisa juga mendefine sendiri COG-nya ya gitu. Nah, itu akan menjadi titik 0 dari phase angle-nya. Next, suara saya masih jelas? Andre? Jelas ya? Oke. Soalnya nih agak bunyi ini headphone saya. Nah, kemudian wave ya, wave terkait dengan ombak. Nah, teman-teman nanti harus mendefinisikan ombaknya. Ini salah satu contoh ombak reguler ya. Nah, itu fungsinya itu mau apa ombaknya? Atau fungsi biasa linear itu yaitu fungsi kosinus contohnya. Nah, ini atau misalkan fungsi yang ordernya lebih tinggi, contohnya kayak Stokes ya. Menggunakan fungsi Stokes second order. Nah, ini teman-teman nanti harus familiar gitu ya. Jadi teman-teman di sini simulasi bukan berarti teman-teman cuma tahu teknisnya aja gitu, tapi teman-teman juga harus kenal, harus terbiasa dengan matematika gitu ya, matematika, fisika gitu ya. Oke. Kemudian wind and current definition. Nah, nanti untuk wind itu kan angin ya. Angin itu nanti kita bisa definisikan uniform. Uniform itu artinya kecepatannya ya gitu aja, konstan gitu. Uniform wind.
kecepatan yang konstan dari atas sampai bawah diasumsikan konstan gitu. Atau bisa juga wind itu nanti berubah-ubah gitu kan, berdasarkan spektrumnya. Nah ini di sini ada berbagai macam model ya, ada Ocean Wind Spectrum. Nah ini kalau ini yang advance ya, saya sendiri jarang pakai yang ini ya, lebih sering pakai yang uniform aja gitu ya, simple. Kemudian current, nah current itu yaitu apa namanya, kecepatan air lautnya, itu current namanya. Nah itu nanti teman-teman harus definisikan ya, bisa secara uniform velocity atau nanti dia itu berubah-ubah gitu velocity profile-nya ya kan. Misalkan di bawah itu no slip condition ya kan, nggak ada kecepatannya 0, terus nanti ke atas mungkin tinggi. Nah itu teman-teman nanti bisa ubah gitu sesuai kebutuhan risetnya. Oke, kemudian wave forces diffracting structure. Nah ini, jadi nanti ini gaya-gaya ya, sebenarnya gaya-gaya ini nanti yang dilibatkan dalam perhitungan hidrodinamika di asis aqua itu nanti adalah incident wave force, yaitu gaya yang dihasilkan dari gelombang datang akibat perbedaan tekanan dan potensialnya. Ya, jadi ada 4 gaya yang dihitung ya dalam simulasi ini. Ada incident wave force. Nah ini nanti teman-teman bisa ngambil secara terpisah gitu ya. Misalkan saya pengen tahu nih gaya berdasarkan ini aja gitu, ya, berdasarkan incident wave-nya. Jadi gelombang datang itu kan menyebabkan perbedaan tekanan ya antara bagian depan dan bagian belakangnya gitu dari struktur itu, sehingga si struktur itu akan merespons itu gerakan. Kemudian diffraction force itu gaya akibat struktur diam terdisturb gelombang datang. Jadi strukturnya diam, dia terdisturb gelombang datang. Ya, ini lebih ke arah superposisi ya, jadi pertambahan itu nantinya masing-masing gayanya. Kemudian radiation force itu adalah gaya akibat osilasi struktur. Nah kan strukturnya berosilasi nih karena si wave itu kan. Nah itu dia menghasilkan gelombang. Ini namanya istilahnya radiasi. Jadi di ANSYS Aqua ya, itu ada istilah radiasi juga ya, tapi bukan radiasi dalam artian termal ya, termal radiasi matahari dan sebagainya gitu. Ya, tapi di sini adalah radiasi itu ya struktur yang berosilasi dia menghasilkan gelombang-gelombang. Nah, itu namanya radiation force. Kemudian ada juga drift force. Nah ini drift force itu adalah force yang akibat karena orde tinggi gitu ya. Itu tidak akan kita bahas karena matematis sekali gitu. Oke. Nah perhitungan pada ANSYS Aqua itu didasarkan pada 2 persamaan ya. Hukum kekalahan massa sama hukum persamaan Bernoulli ya. Nah, kalau di CFD ya atau di ANSYS Fluent ya, saya termasuk yang paling sering di ANSYS Fluent sebenarnya dibandingkan ANSYS Aqua. Itu dia itu menggunakan ANSYS Fluent umumnya menggunakan tiga persamaan ya. Yang pertama persamaan hukum kekalahan massa sama Navier-Stokes ya. Nah, di sini dia tidak menggunakan Navier-Stokes sama sekali di sini ya. Ya. Kenapa tidak menggunakan Navier-Stokes? Karena kalau pakai Navier-Stokes tuh cukup berat ya, jadi nggak terlalu simpel. Nah, kalau di sini dia menggunakan 2 persamaan. Yang pertama kekalahan massa sama ya, di ANSYS Fluent juga ada kekalahan massa, di sini juga sama kekalahan massa. Tapi bedanya adalah kekalahan massa di sini adalah dalam bentuk potensial. Kalau di ANSYS Fluent kan ini du ya, du per dx ditambah dv per dy sama dengan 0 gitu. Nah, tapi ini dalam bentuk potensial, jadi dia order 2 gitu pangkatnya. Seperti itu. Kemudian persamaan kedua yang dipakai dalam ANSYS Aqua itu adalah persamaan Bernoulli ya. Kita semua paham lah ya persamaan Bernoulli. Nah, kemudian nanti kedua persamaan inilah yang digunakan untuk menghitung yaitu respons struktur ya, distribusi tinggi gelombang dan sebagainya, itu menggunakan 2 persamaan ini. Nah di sini yang teman-teman harus hati-hati ya. Yang pertama adalah kedua persamaan itu ada asumsinya. Yang pertama asumsinya adalah ideal fluid, ya kan? Ideal fluid itu artinya dia menggunakan teori potensial, ya. Yang kedua irrotasional, artinya itu fluidanya ya irrotasional, tidak berputar. Kemudian incompressible, sudah jelas ya, incompressible. Kemudian ini berlaku untuk small wave elevation, artinya ya amplitude-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian tidak menghitung efek viskos. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, di sini tidak menghitung efek viskos. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari drag, jangan cari di ANSYS Aqua, ya. Karena drag itu sangat dipengaruhi oleh viskos.
drag. Misalkan teman-teman punya kapal, terus teman-teman pengen menentukan drag-nya berapa, ya kan? Nah itu jangan pakai ANSYS Aqua, pakailah ANSYS Fluent gitu. Kalau mau cari drag-nya, nilai coefficient of drag-nya. Karena apa? Karena drag itu, untuk menghitung drag itu kita harus memasukkan viskos. Ya, harus menghitung viskosnya. Nah di ANSYS Aqua tidak menghitung efek viskosnya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan salah kaprah ya, jangan salah pakai Fluent, pakai Aqua gitu kan. Nah, Aqua ini cuma dipakai buat tahu respons strukturnya aja, sudah cukup bagus. Tapi untuk sampai menghitung efek viskos, cari drag tuh jangan pakai deh ANSYS Aqua gitu. Ya. Nah, ini tidak menghitung efek viskos. Kenapa? Coba teman-teman bayangin, teman-teman punya kapal, ya kan? Kapal teman-teman gerak di minyak, ya, misalkan punya kapal struktur gitu. Dia gerak di minyak sama gerak di air kan beda, hambatannya beda. Gerak di benda yang viskositasnya tinggi, ya itu kan beda gitu. Nah di ANSYS Aqua ini tidak menghitung efek itu. Next. Nah terus gimana nih cara solvingnya ya kan? Nah kalau di ANSYS Fluent itu kan solvingnya ada caranya ya, ada algoritmanya gitu ya. Pakai simple, ada couple ya, mungkin teman-teman yang sering ikut webinar ya udah sering ya. Biasa saya ngomong simple, couple dan sebagainya. Nah, kalau di ANSYS Aqua metodenya seperti ini. Jadi dia akan menyelesaikan dulu persamaan kekekalan massa. Nah, which is dari sini kita bisa dapat yang namanya potential flow-nya, kita bisa dapat nilai ini nih. Ya. Nah, nanti nilai ini kita masukin ke persamaan Bernoulli, nanti kita dapat yang namanya P, tekanan. Ya. Nah, tekanan itu nanti kita bagi jadi dua nih. Kalau tekanannya itu ada di struktur, ya dia tekanannya ada di struktur, maka nanti dia akan ubah dalam bentuk gaya sama momen. Jadi nanti si strukturnya itu dia akan mengalami gaya dan momen gitu ya. Gaya dan momen. Gaya itu nanti dia akan berpengaruh terhadap seberapa dorongannya ya kan, secara translasional. Kalau momen itu nanti gimana puntirannya gitu ya, secara rotasional. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian P-nya juga. Untuk P yang terjadi, tekanan yang terjadi di free surface ya, di gelombang, permukaan gelombangnya itu nanti akan berubah nilainya menjadi elevasi. Ya, jadi P jadi sebenarnya pada dasarnya dia itu menghitung tekanan. Ya. Cuman ntar di sini bercabang ya, tekanan yang terjadi pada struktur itu akan dirubah menjadi force dan momen ya. Nah, itu nanti inilah yang dipakai untuk memprediksi gerakan kapalnya itu seperti apa. Kemudian tekanan yang terjadi pada surface itu akan berubah menjadi elevasi gelombangnya itu seperti apa. Jadi gitu. Nah, di ANSYS Aqua itu kita punya dua modul ya untuk menyelesaikan itu tadi kasus hidrodinamika. Yang pertama HD ya. HD itu hydrodynamic diffraction. Ya. Nah, kalau teman-teman point of interest-nya adalah tadi frekuensi domain, analisis berdasarkan frekuensi domain, maka teman-teman pakailah HD, hydrodynamic diffraction. Tapi kalau point of interest teman-teman adalah time domain, maka gunakanlah hydrodynamic response. Nah, tapi di ANSYS Aqua, rule of thumb-nya adalah kalau teman-teman pengen simulasi hydrodynamic response dalam time domain, maka teman-teman perlu yang namanya coupling gitu ya. Jadi teman-teman itu rules-nya adalah kalau mau simulasi hydrodynamic response, teman-teman harus melewati hydrodynamic diffraction dulu. Karena di hydrodynamic diffraction nanti ada beberapa parameter matriks yang dia hitung gitu. Nanti hasilnya akan ditaruh buat hydrodynamic response. Seperti itu ya. Dan di hydrodynamic response teman-teman bukan hanya bisa mengetahui raw-nya gitu. Bukan hanya bisa mengetahui respons dari amplitude wave-nya, respons strukturnya itu seperti apa. Ya. Tapi kalau di hydrodynamic response teman-teman bisa melakukan mooring analysis, connection articulation dan sebagainya. Ya. Jadi kalau teman-teman point of interest-nya adalah analisis mooring, jangan di hydrodynamic diffraction, dia nggak bisa. Ya. Analisis mooring, koneksi dan sebagainya itu cuma bisa dilakukan di time domain atau di hydrodynamic response, gitu ya. Jadi ada HD sama HR. Ya. Untuk penggunaannya seperti apa? Kapan teman-teman menggunakan HD? Ya ini. Kalau teman-teman frekuensi domain, kapan menggunakan HR? Kalau teman-teman pengen time domain atau teman-teman pengen simulasi mooring, koneksi dan sebagainya. Oke, sekarang it's demo time. Ya, teman-teman bisa lihat ya, demo ya. Ini demo ya, bukan tutorial. Jadi
akan cepat aja gitu. Yang penting teman-teman punya gambaran nih, ya, punya gambaran. Untuk tutorial teman-teman bisa cek aja di YouTube Optimax Semua Teknik ya, itu udah ada tutorialnya kok. Ya kalau yang mau lebih detail lagi gitu. Oke, jadi nanti skemanya contohnya seperti ini ya. Ini saya udah buka nih Ansys Workbench ya. Ansys Workbench. Nah, kasus yang akan kita demokan pada sore kali ini itu kita punya apa namanya? Ya anggap aja kapal gitu ya. Nah, sebenarnya FPSO sih. Tapi ini anggap aja ada kapal gitu. Nanti kita cek dulu geometrinya. Nah, ini yang pertama nanti geometrinya kita cek ya dari geometri sampai hasilnya itu seperti apa. Nah, ini saya buka. Ini agak lama ya soalnya sambil nge-zoom itu kadang-kadang jadi agak lama loadingnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya ya sambil nunggu, nggak apa-apa di chat boleh. Gitu. Nanti bisa langsung saya jawab langsung. Oke, jadi gini ya, prinsipnya adalah rule of thumb ya kalau kita pengen simulasi di Ansys Aqua. Yang pertama tadi geometri harus berupa surface. Nah ini contohnya ini surface. Dia 3 dimensi tapi surface, bukan solid ya. Ini surface. Jangan teman-teman masukin geometri yang solid. Solid itu kejal gitu ya ke Ansys Aqua, nggak bisa. Nah ini nanti kita punya kapal kayak gini. Terus di sini ada semacam turretnya, ada turret ya. Terus nanti nah ini kayak gini ya. Nah nanti ini ada turret seperti ini. Dia berhubung dengan ini di bawah di sini. Nah nanti ini ketiga kaki ini itu nanti akan dihubungkan dengan yang namanya apa namanya mooring. Ya mooring. Nanti kita tentukan titik anchornya di bawah sini. Ya, di bawah sini. Nah jadi yang mau kita analisis tuh geometrinya seperti ini. Nah di Ansys Aqua rule of thumb-nya adalah plane XY. Ini kan XY nih. XY itu adalah water plane. Ya tempat ya water plane ya mungkin yang di naval engineering tahu ya water plane. Kemudian sumbu Z ini akan menjadi yaitu ya kalau minus itu artinya ke dalam laut, misalkan di laut nih dalam laut. Z itu ke atas berarti ke arah udara langit gitu, ke atas. Kemudian sumbu X itu biasanya sebenarnya nggak apa-apa ya mau kebalik juga nggak apa-apa, cuman rule of thumb-nya biasanya kebiasaan ya itu untuk sumbu X itu biasanya untuk sumbu roll. Ya. Kemudian yang sumbu Y ini untuk sumbu apa pitch ya, sumbu pitch ya seperti itu. Nah, jadi seperti ini kita harus gambarnya seperti ini, posisinya harus diberikan seperti ini ya sesuai dengan ini. Jangan sampai misalkan ini kapal itu ada di atas sini gitu, di atas titik nol ya nanti menyalahi rules-nya, menyalahi rule of thumb ya, nanti nggak bisa disimulasi. Artinya ini kapalnya malah nggak tenggelam gitu kan, nggak ada bagian di bawah water plane. Nah, kemudian rules lain adalah kita harus apa namanya ya itu tadi ya memisahkan ini ya, memisahkan itu water plane-nya di sumbu X. Jadi itu rules-nya ya. Kalau mau tahu detailnya bisa tonton tutorial bisa subscribe YouTube Optimax Semua Teknik, itu ada tutorial detailnya ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke ini hydrodynamic diffraction ya. Setelah gambar geometri ya kita gambar. Ditunggu dulu. Oke. Nah ini sudah ada ya. Sudah masuk geometrinya. Ya, tapi kita cek dulu nih geometrinya. Langkah pertama kita tentukan dulu nih kayak di geometri ini water depth-nya itu berapa ya, kedalaman waternya ini dari sini ke dasar laut itu berapa, water density-nya berapa, gravitasinya berapa ya kan, water size X ini ya ini water size X itu nanti dia akan membatasi apa namanya zona ini kita ya, analisis kita gitu. Kalau di ini ntar dia makin luas, kalau makin luas ntar analisisnya makin lama juga gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita tidak menginput viskositas sama sekali. Ya. Artinya dia memang tidak menghitung viskos, efek viskosnya. Oke. Nah, kemudian di sini di FPSO, ya di FPSO ini
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tadi kan kita sudah bagi ya, bagian bawah, bagian ini. Kita perlu menentukan yang namanya point mesh ya. Point mesh. Point mesh itu nanti yaitu titik massa, titik COG dari si kapal ini itu adanya di mana. Nah, itu kita input sendiri ya. Karena kita di sini kan tidak memasukkan kayak misalkan teman-teman di sini kapal kontainer ya, itu kan numpuk ke atas gitu kan. Nah, itu COG itu nanti ditentukan berdasarkan itu ya. Misalkan kalau kontainer makin bebannya makin nambah ke atas, itu COG-nya makin naik. Teman-teman itu harus input sendiri COG-nya itu ketinggiannya di Z berapa ya. Z itu kan ini 0 ya, terus ke atasnya berapa. Di sini kita asumsikan 8,5 ya. Kemudian terus teman-teman harus menginput yang namanya radius of gyration, atau juga bisa teman-teman input menggunakan inersianya ya. Terserah milih mau radius gyration atau inersia, yang momen inersianya. Nah, itu di sini saya dapat 13,6, 50 sama 52. Nah, ini dapat angkanya dari mana? Ya estimasi aja gitu ya. Atau teman-teman yang di CAD, di software CAD itu biasanya ada ya, untuk menghitung momen inersia dari suatu sistem ya, dari suatu geometri itu biasanya ada. Nah, itu teman-teman bisa ambil nilainya gitu. Di SolidWorks kayaknya ada juga deh. Di Spaceline juga ada sebenarnya gitu. Atau kita pakai perhitungan yang konvensional ya, ada rumus-rumus yang untuk kapal biasanya ada model, ada apa namanya, udah ada rumus tertentu gitu. Momen inersia, cari radius gyration-nya seperti itu. Oke, kemudian yang ini juga ya kita tentukan juga yang turretnya di sini, di bagian belakang sini, ini kita juga tentukan momen inersianya berapa. Nah, sekali lagi momen inersia bisa dicari di apa namanya software CAD ya, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman perlu menentukan yang namanya turret connection. Nah, itu kita nanti kan pengen gabungin ya antara ini sama ini nih. Ya, jadi geometri yang di atas sama geometri yang di bawah. Teman-teman harus menentukan masing-masing titik temunya di mana nih. Di turret connection, teman-teman tinggal input koordinatnya ya. Koordinat dari titik nolnya di sini. Nah, ini kira-kira di mana. Kemudian juga di bagian bawah sini. Mana ya? Nah, ini FSO connection. Nah, ini juga ditentukan. Nanti kita sambung ya antara ini sama ini koneksinya seperti apa. Oke. Kemudian di sini di turret ini nanti kita akan membentuk mooring ya. Nah, ini mooring ya. Nah, ini jadi ujungnya ya. Mooringnya itu nanti ditempel di ini. Lagi-lagi teman-teman harus menginput based on koordinatnya. Jadi koordinat ini berapa gimana ya, input sendiri. Nah, koordinat ini teman-teman bisa tahu di Spaceline ya. Tinggal buat titik di sini, ntar teman-teman dapat koordinatnya kira-kira seperti apa gitu. Oke, kemudian setelah itu teman-teman tentukan fix point. Fix point itu ya anchor-nya. Anchor-nya di sini, anchor-nya nggak kelihatan ya, kecil ya. Nih, ini anchor-nya di sini, anchor di bawah laut. Nah, seperti itu ada satu. Nah, setelah membuat ini di sini mooring ya, titik mooring, terus membuat titik anchor-nya ya. Nah, tinggal teman-teman mengkoneksikan antara titik mooring sama anchor-nya. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat yaitu dengan menggunakan kabel di sini. Menggunakan kabel. Nah, ini contohnya ini kabel 1 ya, dia akan terhubung antara titik mooring 1 dengan anchor ini ya. Nah, nanti teman-teman harus mendefinisikan setiap kabel itu propertinya itu seperti apa ya. Panjang kabelnya seperti apa, kemudian density dari kabel. Density itu massa per meter ya. Jadi setiap meter itu massanya berapa sih density-nya. Kemudian kekuatannya juga itu teman-teman harus mendefinisikan sendiri. Ya, di situ ya kekuatannya. Oke. Nah, ini kekuatannya, stiffness-nya dari kabel itu sendiri. Ya. Kalau misalkan kabelnya rantai-rantai kayak gitu, teman-teman ya itu harus hitung stiffness-nya itu berapa rantai. Ya. Oke. Jadi seperti ini, ntar dikoneksikan di sini. Kemudian di sini nanti ada join. Join itu yaitu untuk menghubungkan antara badan kapal di sini sama turret yang ada di sini. Ya. Nanti joinnya itu, nah ini lagi-lagi nanti pas digabung ini kita asumsikan kayak ada stiffness sama dampingnya gitu, ya kan. Kemudian setelah itu ya setelah kita menentukan semua koneksi dan sebagainya, kita melakukan meshing, ya.
meshing. Ya, di sini saya pakai meshing yang sederhana aja ya, jangan yang terlalu kecil, ntar runningnya lama ya kan. Yang kita yang segini aja. Nah, di Ansys Aqua sebenarnya cukup sensitif ya dengan kualitas mesh ya. Jadi kayak mesh yang terlalu sequence-nya terlalu tinggi ya, terlalu apa namanya skew. Nah itu sebetulnya nggak boleh, nggak diizinkan ya. Kayak gini ini sebenarnya nggak diizinkan. Tapi nanti ada beberapa tips supaya tetap mesh dengan mesh yang kualitasnya buruk itu tetap bisa lolos, gitu. Tetap boleh running gitu, nggak ada error. Nah tipsnya adalah ya ini, setelah meshing kita di analisis setting, nanti di sini ada tulisan ignore modeling rule violations. Ya. Nah di sini kita pakai yes. Yes itu artinya kita nanti kualitas mesh yang ini, yang buruk-buruk itu nanti akan diignore gitu, akan diabaikan. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang misalkan pas coba simulasi Aqua terus error, ini boleh dicentang gitu ya, ignore modeling rule violation ya, karena ini supaya lebih toleran softwarenya itu Ansys Aqua itu lebih toleran terhadap kualitas mesh yang lebih buruk. Oke, kemudian kita tentukan wave direction-nya ya. Wave direction itu nanti kita tentukan ya arahnya mau 7 arah, mau berapa arah ya kan. Nah, di sini wave direction-nya. Oke, kita coba. Nah, di sini kita menggunakan simulasi di 13 arah ya. Kemudian wave frekuensinya nanti kita tentukan juga mau di frekuensi berapa aja kita simulasinya. Ini kan HD ya, hydrodynamic diffraction. Jadi kita tentukan frekuensinya. Kita kan pengen tahu nih di frekuensi tertentu responnya gimana. Di frekuensi tertentu responnya gimana. Oke, kemudian kita tentukan wave-nya, terus kita tentukan frekuensi gelombangnya ya. Artinya kalau frekuensinya tinggi, gelombang itu kayak semakin rapat gitu. Kalau frekuensinya rendah, gelombangnya semakin melar. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung melakukan ini pengolahan data ya. Nanti kita bisa setelah di running ya, itu di running, nanti kita bisa tahu nih di sini nih contohnya gitu. Contohnya ini misalkan wave-nya kita naikin ya, amplitude-nya. Kita amplitude-nya misalkan naikin jadi 2 meter misalkan. Di frekuensi yang cukup tinggi misalkan 0,27. Ini kita bisa ambil di berbagai macam frekuensi ya. Ini frekuensi kita pilih, nanti kita bisa lihat nih. Nah ini kan frekuensinya tinggi nih. Nah ini kita bisa lihat di sini. Ini frekuensi tinggi, kita bisa ambil data di frekuensi yang rendah. Frekuensi yang rendah itu nanti wave-nya itu nggak bakal terlalu kelihatan ya, karena frekuensinya kan rendah. Gerujuknya itu nggak kelihatan. Nah ini di frekuensi tinggi. Kita coba di frekuensi tinggi aja. Oke. Nah ini kita bisa lihat wave position-nya itu fasenya itu di 0. Jadi ini kalau misalkan COG-nya di sini ya ini berarti ya ini di 0 gitu. Nah ini kalau misalkan dia fasenya itu bergeser, kita pengen geser, bisa berubah kayak bikin animasi gitu. Phase angle-nya itu harus dia ubah menjadi sequence gitu ya. Jadi kita nyuruh phase angle-nya berubah-ubah gitu kan, geser-geser. Ya jadi itu kalau misalkan pengen bikin animasi. Nah ini not responding agak lama ya, soalnya ini kan bentuknya animasi. Nah ini contohnya. Nah ini, oke. Nah ini kita bisa tahu. Itu gerakannya. Kenapa? Karena fasenya berubah. Gitu. Fasenya geser, disuruh geser. Oke. Nah cuman ini sih nggak terlalu penting sih sebenarnya gambar-gambar kayak gini ya kan. Ini cuma pengen tahu secara visual ya. Nah, yang penting tuh nanti ini ya kita analisis, kita bisa dapat RAW-nya ya kan. Nah, ini kita cari misalkan pengen tahu RAW pada saat RX itu roll ya, pada saat roll. Ya. Kita pengen tahu nih. Jadi si kapal ini misalkan kapal ini ya, kapal RX itu kan artinya roll ya. Roll itu berarti gini. Gini ya. Jadi ini sumbu X, ini yang roll gitu ya. Ini ke sini gitu ya. Rolling. Nah, kita pengen tahu responsnya itu per amplitude itu seperti apa ya. Kayak gini. Ya.
Di sini kita bisa dapat. Nah, ini contohnya nih grafik ini penting nih. Ya, jadi di sini kita bisa tahu nih bahwa si struktur kita, si apa namanya, pesawat, kapal kita, ya kan, dia itu akan mengalami RX itu roll, ya kan, akan mengalami rolling yang cukup tinggi itu di direction 90. Ini bisa lihat ya, ini kan direction dari 180 ke 0 minus 180, ya kan. Nah, kita ini bisa lihat nih, puncak tertinggi ini kan artinya dalam kondisi rollingnya tuh heboh, ya kan. Rollingnya keterlaluan, ya kan. Rollingnya tuh tinggi. Ya. Itu ketika di mana? Di 90 derajat. Nah, ini kan 90 nih di sini nih. Ya. Jadi kalau kita tarik garis ternyata di 90. Ya masuk akal sih, ya kan. 90 kan artinya kalau misalkan wave-nya itu datang dari sebelah sini. Dari arah 90, dari samping. 90. Ini aja. Nah, ini kan. Nah, dari sini. Jadi kalau misalkan datang dari sini, ya kan, nabrak sini, dia jadi oleng, rollnya itu jadi tinggi. Jadi pada saat ini. Nah, ini dari grafik ini sangat useful sekali ya, sangat bermanfaat sekali. Jadi kita bisa tahu nih responnya seperti apa. Ya, amplitude CRX-nya itu berapa derajat per setiap amplitude-nya. Jadi kita bisa tahu. Jadi ini critical-nya adalah di direction 90 derajat. Nah, kemudian kita juga bisa analisis berdasarkan frekuensinya juga. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa dia tuh mengalami resonansi si rohnya itu ketika di frekuensi 0,12 Hz. Ya. Jadi kalau misalkan gelombangnya 0,12 ya, perapatan gelombang 0,12 itu. Nah, itu terjadi resonansi. Ya. Kalau misalkan frekuensinya cukup tinggi ya, di frekuensi cukup tinggi, nah ini kita bisa lihat frekuensinya semakin turun. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis ya, sangat bermanfaat sekali ya untuk analisis. Kita pengen tahu respon dari struktur terhadap frekuensi dan direksi dari si gelombang, arah datang gelombang. Ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa nih, misalkan pengen pitch berarti area ya. Ya, pengen pitch. Nah, itu pitch itu di direction berapa sih yang critical itu, sama di frekuensi berapa yang critical. Nah, itu teman-teman bisa. Nah, nih. Ya. Nah, pitch itu yaitu cenderung terbagi-bagi ya. Jadi pitch itu di sini lebih dipengaruhi oleh frekuensi ya dibandingkan dengan direction ya. Di sini kita lihat kalau direction tuh sama, tapi dia lebih dipengaruhi oleh frekuensinya. Artinya sih ini akan mengalami pitch yang sangat tinggi kalau misalkan di frekuensi segini. Ya. Oke. Itulah fungsi dari frekuensi domain. Jadi sebenarnya frekuensi domain aja udah cukup bermanfaat. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen analisis animasinya berdasarkan waktu, nah itu kita menggunakan HHR, Hydrodynamic Response. Nah, nanti di Hydrodynamic Response adalah yang pertama kita tentukan dulu, kita pengen analisisnya itu ya wave-nya itu irregular atau reguler. Irregular itu artinya ntar wave-nya itu ada spektrumnya. Ya. Kita nanti tentukan wave-nya itu ada spektrumnya, atau yang reguler itu kayak sinkos gitu ya, ada sinkos. Nah, di sini kita coba simulasi pakai yang irregular wave. Nanti kita definisikan spektral ordinatnya. Ya, spektral ordinat itu kayak pada frekuensi sekian ya kan. Terus spektral bentuknya seperti apa ya? Spektral ordinatnya seperti apa? Itu kayak lebih apa ya? Biar bervariasi aja gitu, gelombangnya itu bervariasi. Bukan hanya kayak di bukan di frekuensi tertentu aja, tapi di frekuensi yang lain juga. Kemudian kita tentukan current. Current itu ya di sini, ini current nih. Nah, ini current itu yang ini. Current itu adalah arus lautnya. Kita bisa tentukan secara konstan. Kita juga tentukan arahnya juga, arah current-nya seperti apa, ya kan? Kemudian setelah itu kita running, ya. Kalau kita running, ya nanti teman-teman bisa lihat gerakannya ini berdasarkan waktu. Gitu ya. Nah, ini lama ya, ini biar cepat.
Ini kita simulasi 1000 detik ya. Nah ini ya. Nah ini kita bisa tahu nih gerakannya seperti apa ya. Oh ini di detik ke-50 ya kan, ke 6, 70, ke 8, 80 tuh gerakannya gimana ya kan. Nah, ini kita bisa lihat ini cukup stabil gitu ya. Nanti ada kasus misalkan kita di amplitude yang tinggi gitu kan, atau di frekuensi tertentu, terus dia nge-guling, ini bisa nanti dia mendemonstrasikan gulingnya itu kayak gimana, itu bisa juga. Ini ya. Nah itu intinya ya, ini cuma gerak-gerak aja sih, nggak ada yang menarik di sini, cuma ya gerak-gerak doang, animasi aja. Oke, next. Nah, next ini justru yang penting tuh ini ya, kalau di time series atau time domain atau di other, kita analisis mooringnya gitu. Kita bisa tahu nih cable force, tension dari mooring. Ini kayak tadi kan kita punya 3 mooring ya. Kabel 1, kabel 2, kabel 3 ya kan. Kita pengen tahu nih di salah satu mooringnya itu seperti apa. Misalkan kita mau bandingin mooring 1, mooring 2 sama kabel mooring ketiga, itu tensionnya itu seperti apa sih? Gitu. Apakah dia udah patah apa belum gitu? Putus apa enggak? Itu nanti kita bisa tahu sedetail itu. Kita cari ininya, kita bandingin ketiga ini, tiket, ketiga kabelnya. Web all result. Nah ini kita jadi bisa tahu ternyata kabel yang ini nih, yang warnanya hijau, ya hijau itu kabel apa sih? Kabel ketiga itu tensionnya itu lebih tinggi ya, tensionnya. Ini dalam satuan Newton ya, dalam satuan force itu. Kemudian yang biru sama merah itu tensinya kurang lebih sama. Ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini sumbu X-nya itu waktu ya. Jadi sepanjang waktu dari 0 sampai 1000 detik itu kita bisa lihat tension yang terjadi di mooringnya. Ya. Nah, sepertinya ini yang kabel yang itu tadi nih, ini yang warna hijau, ya ini yang 2 ini yang bawah. Jadi yang ini tensionnya jauh lebih besar ternyata. Nah, ini yang warna ini kayaknya yang sendirian. Yang sendirian, yang ini, yang di bawah ini itu tadi yang 2 ini, di belakang ini 2. Oke, jadi kita bisa tahu nih tensionnya berapa, kan? Nah biasanya di mooring itu kan kita bisa tahu tension yang diizinkan. Ya. Jadi nanti di sini kita bisa make sure bahwa tension yang terjadi ini kan 1,125 pangkat 6 ya, 100.000 Newton ya. Pokoknya seperti itulah. Nanti tinggal dibandingkan aja apakah dari grafik ini melebihi dari tension yang diizinkan dari suatu mooring gitu. Ya. Kalau melebihi berarti ada potensi misalkan putus dari mooringnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Itu dari ANSYS Aqua. Ya, sedikit demo singkat. Ini ada pertanyaan ya. Saya mau nanya Pak, apakah di ANSYS Aqua kita bisa mengeluarkan parameter edit mesh terhadap periode frekuensi, terus untuk melihat aplikasi seperti ventilation, apa kita harus? Yang pertama edit mesh. Ya, edit mesh itu nah itu kelebihan dari HoloFluent. Edit mesh itu udah otomatis terhitung ya, karena dia menggunakan Navier-Stokes gitu. Tapi kalau di ANSYS Aqua ini karena menggunakan potensial ya, tadi dengan asumsi rotasional sama viskosnya itu diabaikan, maka kita di sini perlu memasukkan yang namanya edit mesh. Jadi edit mesh itu kita bisa masukkan di sini ya, additional edit mesh. Jadi ini sebenarnya lebih sangat ini ya, sangat teknikal ya. Ya intinya nanti kalau mau tambah edit mesh bisa gitu. Tapi edit mesh-nya di sini ya. Nah, edit mesh itu nanti kalau misalnya kita mau tambah edit mesh itu kita harus tahu berdasarkan fungsi ininya, dove-nya. Kan kita kan punya edit mesh, kalau matriks itu kan ada X, Y, Z, RX, RY, sama RZ, ya kan?
Itu 6, berarti 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 36. Jadi kita harus masukkan untuk edit mesh di masing-masing matriks itu. Harus punya 36 data buat edit mesh doang. Nah, agak ribet sih, tapi bisa ya. Terus untuk mendefinisikan articulation seperti vendor join, apakah kita harus tahu inputannya, stiffness? Yes, perlu. Harus banget itu. Kayak vendor kita harus tahu si vendor itu punya karakteristik dampingnya seperti apa, karakteristik stiffness-nya itu seperti apa. Kita harus masukin stiffness coefficient, kita harus masukin damping coefficient. Itu dapatnya dari mana? Dapat dari uji laboratorium. Jadi biasanya di vendor itu udah ada uji laboratoriumnya gitu. Ini coefficient stiffness-nya sama dampingnya itu seperti apa. Itu wajib banget. Nggak boleh ngasal inputnya. Ya. Dapatnya dari mana? Dari data uji laboratorium. Saya izin bertanya, Pak, untuk mengeluarkan RAO di ANSYS Aqua itu perlu menginputkan damping dan added mesh, nggih? Damping dan added mesh. Sebenarnya damping dan added mesh ini pembahasan yang ini ya, cukup apa namanya? Cukup advance gitu, cukup teknikal gitu. Nanti mungkin akan kita bahas di ini ya. Kalau ada tutorial lagi mungkin, dan nanti akan kita bahas ya. Nah itu sebenarnya konsekuensi karena kita menggunakan teori potensial itu. Jadi kita kadang-kadang perlu damping ya. Ya kadang-kadang tuh di frekuensi tertentu itu sangat tinggi sekali gitu. Pas kita plot RAO-nya itu sangat tinggi sekali. Jadi irasional gitu, nggak masuk akal. Nah itu kadang-kadang pada kondisi tertentu kita harus ngedam gitu supaya nggak terlalu tinggi itunya. Nah, itu supaya lebih masuk akal. Sini. Pada analisa hydrodynamic time response, bagaimana cara melakukan wave surface saat animasi? Nah itu, kalau di ANSYS Aqua di sini nggak bisa menampilkan wave sih. Nah kalau teman-teman pengen menganimasikan sama wave-nya, teman-teman bisa menggunakan Aqua GS di sini. Ya, pakai Aqua tapi Aqua yang originalnya gitu. Nah itu sangat customize sekali. Kalau di sini kan ANSYS Workbench itu tidak terlalu customize ya. Nah di sini Aqua GS, teman-teman nanti bisa open filenya. Nah, contohnya ini ya, filenya ini ambil equilibrium res, file hasil solving ini ya. Nanti teman-teman bisa melakukan animasi ininya, animasi apa namanya? Plotnya. Oh, ini. Nah, intinya tinggal di open aja. Open, ini saya lupa ya, lokasinya di mana ya. Nah, cari filenya di sini. Ini kayaknya. Nah, intinya bukanya dari sini ya. Kalau dari sini Aqua GS ya, cuman memang dari segi UI-nya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mendukung ya dari UI-nya. Nah ini, nah di sini contohnya ini sebenarnya sama kayak ini ya kan. Ini kita bisa lihat plotnya. Nah, ini di edit, di option. Oh, di sini. So, option wave. So. Nah, di sini intinya ada sih harusnya ya. Ini kayaknya saya salah ngambil ini. Nah, intinya bisa di sini ya, bisa menggunakan Aqua GS gitu. Contohnya sih ada di YouTube saya gitu ya, Nah, kayaknya ada di. Nah, nanti jadinya kayak gini.
Ini kayak gini. Ini saya post processingnya itu bukan pakai ANSYS Bench ya, tapi pakai AquaGS. Mooring system yang AquaGS result. Nah, dia kan kelihatan itu ya ombak-ombaknya ya. Jadi pakai itu ya, untuk caranya gimana ya bisa dieksplor sendiri kali ya. Apakah mooring lainnya bisa dimodelkan bareng antara rantai dan tali sintetis dalam satu kali? Bisa. Bisa. Jadi dia tuh bisa per segmen, bisa digabung. Ya. Apakah perbedaan raw motion structure pada dynamic response dan sebenarnya sama aja ya. Untuk pertanyaan lain mungkin ini dulu ya, sudah dulu ya, ini karena jam 5:30 ya. Kalau pertanyaan lain mungkin tadi yang nyatet nomor saya ya bisa DM saya aja langsung ya. Pertanyaan-pertanyaan lain berhubung sudah 5:30. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak. Saya mohon maaf jika pada saat saya menyampaikan ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan atau kurang sopan atau tingkah laku saya yang tidak berkenan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk waktu berikutnya akan saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Jatmiko Erlambang atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Jadi tenang aja teman-teman, para peserta di sini memang Aqua ini sangat banyak yang bisa diulas ya. Jadi mungkin ini adalah webinar pertama untuk ANSYS Aqua. Nanti selanjutnya juga akan kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan juga saran-saran masukan yang dimana nanti akan kami kembangkan lagi ke dalam sesi yang kedua gitu. Jadi jangan takut, jangan takut kalau ini cuma satu sesi, tapi ada sesi-sesi selanjutnya, sesi-sesi lanjutan dari sesi yang pertama ini. Anggap aja ini sebagai intro ya. Kalau di film ini ibaratnya introduction ya masih ya. Belum ke inti ceritanya ya, masih intro, nanti ada selanjutnya ada lanjutan webinar tentang ANSYS Aqua yang akan kami berikan. Jadi pantau terus saja di sosial media kami tetap update di media kekinian seperti Instagram, seperti itu, LinkedIn juga untuk profesionalitas, dan juga untuk video-video itu ada di channel YouTube kami, di channel YouTube Optimax Prima Teknik. Jadi seperti itu, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya dan pemateri, mohon maaf, dan juga saya izin pamit mewakili PT Optimax Prima Teknik. Saya ucapkan terima kasih pada para peserta yang sudah hadir. Selamat sore. Ya, mari selamat sore. Mohon izin pamit ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para rekan mahasiswa. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar lainnya ya. Izin pamit.